Secara tren sebenarnya untuk, pertumbuhan kredit masih sangat baik ya kinerjanya. Data terakhir kan bertumbuh dia sudah double digit sebenarnya 10,6% ya per, bulan Agustus dan September. Dan ini saya pikir masih akan melaju cukup kencang ya, karena ada gap yang cukup besar antara pertumbuhan kredit kita dengan pertumbuhan PDB nominal kita yang sudah jauh lebih tinggi. Pertumbuhan PDB nominal kita sudah sekitaran 17% sekarang, sedangkan untuk kredit masih sekitaran 10%. Jadi biasanya gapnya ini antara pertumbuhan PDB nominal dengan pertumbuhan kredit tidak sedemikian besar. Jadi pasti akan dikejar ya oleh pertumbuhan kredit. Nah, untuk sejauh ini memang, perbankan kita perhatikan belum belum ada ya, belum mungkin hanya ada satu 2 yang sudah menaikkan suku bunga simpanan ataupun, suku bunga lending ya. Tapi sejauh ini sebagian besar belum ada yang menaikkan suku bunga lending ya untuk rupiah. Kalau untuk dolar mungkin ada beberapa bank yang sudah menaikkan suku bunga, lending maupun simpanannya. Nah, ini sebenarnya, kelihatan juga ditangkap betul oleh, banyak pelaku pasar, pemain di sektor real, di mana mereka yang, sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan ekspansi, ini kelihatan akan mulai merealisasikan atau mereka sudah punya outstanding, plafon plafon kredit, mereka mungkin akan merealisasikannya dalam waktu dekat ya, sebelum suku bunga lending-nya benar-benar meningkat, Mbak Neke. Jadi saya melihat potensinya mungkin sampai tahun depan, pertengahan tahun depan kelihatannya pertumbuhan kredit masih akan sangat baik, terutama untuk modal kerja dan juga untuk, capital ya, untuk, investasi, kredit investasi, terutama untuk proyek-proyek jangka panjang. Sedangkan untuk kredit konsumsi mungkin akan ada sedikit, hambatan akibat, pelemahan daya beli ya, terutama untuk masyarakat berpendapatan bawah mungkin akan terpengaruh ya, dengan meningkatnya, harga BBM baru-baru ini, harga-harga barang juga kita perhatikan, terutama untuk yang kebutuhan konsumen berpendapatan bawah pasti akan terpengaruh dan ini tentu akan mempengaruhi terutama untuk kredit konsumsi ya. Jadi memang, sejauh ini secara overall saya melihat masih trennya akan meningkat ya sampai tahun depan untuk pertumbuhan kredit masih cukup baik, apalagi tadi ada gap yang cukup besar dan ada beberapa sektor yang memang, tumbuhnya relatif lebih kuat ya, dan ada pemulihan yang, cukup baik di sektor-sektor yang tadinya memang, cukup terpuruk ya selama pandemi pandemi seperti hotel, restoran, pariwisata kita lihat cash flow dan revenue-nya juga sudah mulai membaik, seiring dengan mobilitas dan juga kepercayaan konsumen yang, meningkat, saya pikir ini juga akan mendorong, outstanding kredit ke depannya, Mbak Neke. Baik, sektor apa yang harus diwaspadai oleh perbankan? Ya sejauh ini sebenarnya kalau sektor domestik, pada umumnya sangat bagus ya pertumbuhannya ya, eee, tidak ada yang dikhawatirkan secara signifikan ya, tapi mungkin beberapa sektor yang terdampak oleh permintaan global yang melemah, ini juga mungkin perlu diwaspadai ya. Mungkin yang orientasi ekspor barang-barang manufaktur, di tengah ada pelemahan, rupiah di satu sisi dan juga, kemungkinan permintaan global yang agak melemah, ini juga mungkin perlu kita cermati. Tapi sejauh ini saya tidak melihat, arahnya ke negatif ya, tapi pertumbuhannya aja yang slow down ya, yang agak lebih lemah dari kuartal-kuartal sebelumnya, Mbak Neke. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit maupun juga pertumbuhan ekonomi sebenarnya di tahun depan itu masih relatif sangat baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik, tadi Anda katakan juga kalau untuk kredit consumer ini mungkin akan ada efek begitu. Apakah akan signifikan? Ini tentu mungkin hanya segmen-segmen tertentu ya, Mbak Neke, tidak semua segmen. Kalau untuk segmen menengah atas saya pikir terutama juga untuk, durable goods sejauh ini pertumbuhannya masih sangat baik. Jadi kelihatan masih ada pent up demand ya. Jadi mereka terutama yang menengah atas ini merealisasikan spending durable goods mereka kaitan dengan otomotif, kaitan dengan, barang-barang durable goods yang lain seperti alat rumah tangga, ini saya pikir kedepannya masih cukup bagus, tapi memang, mungkin perlu ada kita akan melihat semacam normalisasi untuk segmen bawah misalnya, sebelum daya beli mereka meningkat mungkin tahun depan seiring dengan,
penyesuaian upah dan upah gaji ya, ini saya harapkan juga daya beli mereka akan mulai pulih, Mbak Neke. Baik, dan, kalau Anda lihat sektor-sektor apa yang mungkin harus diwaspadai dari kredit consumer ini? Kredit consumer terutama yang segmen bawah tadi yang saya sebutkan ya, karena memang tadi pelemahan daya beli terutama untuk segmen bawah, tapi memang ini saya perkirakan hanya temporer karena memang sejauh ini kan yang salaryman ya kita sebut ya, Mbak Neke, ini belum ada penyesuaian gaji maupun upah ya. Dan itu biasanya terjadi itu di akhir tahun atau awal tahun depan. Nah, setelah itu saya perkirakan daya belinya akan kembali pulih ya, karena sementara ini mungkin akan terpengaruh daya beli mereka, tapi ke depan saya perkirakan tadi dengan ya sejauh ini kan hanya ada bantuan dari BLT ya, terutama untuk segmen yang paling bawah. Tapi yang di atas yang di paling bawah ini kan mereka menggantungkan dari upah dan gaji ya, dan ini baru ada penyesuaian biasanya beberapa bulan ke depan ya setelah kenaikan harga-harga yang dipicu oleh kenaikan BBM ini kan merata kita lihat bukan hanya di sektor transportasi, ini juga mulai merembes ke berbagai sektor termasuk juga sektor jasa, Mbak Neke.